والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Itu kasihan yang di sana. Maju coba monggo silahkan. Atau yang dari belakang langsung maju ke depan. Semoga yang belum berjodoh segera dapat jodoh. Yang sudah berjodoh segera punya putra yang solih-solihah. Nah, maju lagi. Ini nanti masih banyak yang datang. Terus. Insyaallah. Nah, gitu enak. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Unwanul Hikam, kalam yang keberapa? Berapa? 14. Ini kayak gini nih di online banyak beli aja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Dicatat yang mau nyatet, direkam yang mau ngerekam, didengar yang mau dengar, insyaallah muga-muga manfaat. Man ista'ana bi ghairillahi fi talabin, sesiapa orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, ya, dalam sebuah permohonan misalkan, fa inna nasirahu ajzun wa khidlanu, maka penolongnya itu adalah lemah dan kecewa. Ini sebenarnya kata-kata ini sudah menjadi kata-kata yang klis atau normatif. Siapa orang yang dia hatinya tertaut meminta pertolongan kepada makhluk, maka yang ada adalah berarti dia minta tolong kepada sesama yang lemah dan sesama yang mengecewakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hal ini sebenarnya sudah berulang kali disampaikan di kitab manapun. Setidaknya karena manusia itu memiliki karakter-karakter yang sebagaimana diri kita pun ada. Misal, hari ini kita bisa berjanji tapi besok sakit gigi, siapa yang tahu? Betul? Maka bagaimana orang yang berharap pada diri kita? Demikian pula hari ini kita bisa berharap kepada si A atau si B, padahal besok dia pas lewat malaikat Israel, kita pun tidak tahu. Maka orang yang dia kecewa berharap kepada makhluk sebenarnya bukan salah yang berjanji, tapi salah yang mengharap. Siapa suruh berharap kepada makhluk? Loh, tapi dia sudah komitmen sama saya.
Komitmen manusia itu seberapa kuatnya? Komitmen manusia itu seberapa kokohnya? Sebagaimana diri kita ini tidak bisa mengatur diri, maka orang lain pun sama. Sebagaimana diri kita tidak tahu akan masa depan, maka orang lain pun sama. Sebagaimana diri kita hari ini tidak bisa menguasai diri kita sendiri, maka orang lain pun sama. Lalu betapa bodohnya diri kita letakkan nasib kita besok kepada seseorang. Jadi mbak-mbak yang sudah menikah, sampean berharap bahagia dari seorang suami. Ketahuilah, suami saja setiap hari mumet. Buktinya dia butuh ngopi. Maka demikian pula seorang suami yang dia terlalu berharap pada istri, maka jawabannya itu capek. Terus bagaimana solusinya? Dulu itu orang menikah niat ibadah. Namanya ibadah itu dia dekat dengan amal. Amal itu berarti melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu kalau nikah bernama merayu, menyayangi, memberi, tertawa dan sebagainya. Sementara orang menikah hari ini dia itu ekspektasinya aku nikah ada yang menyayangi saya. Berarti dia tidak berbuat, tapi dia ingin menjadi objek. Nanti saya disayangi, nanti ada yang melayani saya, nanti ada yang merayu saya, nanti ada ini dan sebagainya. Sehingga kalau orang dulu itu menikah rebutan beramal, kalau hari ini menikah rebutan dikasih. Understand sampai sini? Sehingga jawabannya kecewa. Oleh karena itu Mas, nanti pulang rayulah istri tanpa mengharap dia tersenyum. Coba seperti itu. Insya Allah nikmat saja. Tapi ketika sampean merayu dengan memberikan nafkah, terus kemudian berharap dia terima kasih gitu, pas dek ora meni ora terima kasih atau mesti mung semini tok, mesti kecewa. Maka rebutannya adalah rebutan berbuat. Kenapa? Yang namanya ibadah itu dekat dengan melakukan, bukan dilakukan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini untuk urusan sekecil ini saja penting. Saya misalkan ngurus santri, kalau tidak benar-benar tak niati ibadah tetap hawane emosi. Wong sekene wis meh mulai sholat, subhanallah, subhanallah. Kecuali Isya ya, nek Isya memang biar pondok itu komplit, ada yang sholat di waktu di mana waktu itu umumnya orang, dan ada orang yang sholat di waktu di mana Rasulullah pernah melakukan ini tengah malam, pen komplit. Saya bagian mengadakan jamaah yang tengah malam. Ini santri-santri nek tiat saya gugah, saya bangunkan di tengah malam, boro-boro wong gugah subuh yang ngelira karuan. Ya, maka kata Mbah Mun dulu itu siapa guru kalau murang murid itu niatkan saja ngibadah sambil didoakan itu murid dapatkan ilmu. Tapi kalau niat ngajar itu adalah minter ke santri, minter ke murid, kok ndak pinter-pinter bawaannya emosi. Betul atau tidak? Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Baik, ini bagian dari pendahuluan. Juga tidak kalah penting terkait rezeki. Asli Masya Allah terkait rezeki. Tak contoh nih, satu hal kesimpulan yang penting banget. Ini Mas Izhar duduk saja cah bagus. Ya, duduk aja. Lah wis daripada ngono. Ya wis. Ngono duduk manis ngaji. Wis, lanjut. Termasuk juga terkait masalah rezeki. Malik bin Dinar itu pernah beliau Masya Allah ya mengandalkan dia punya ember. Wah ini lumayan, di sini saya punya ember, di sana ada kidang-kidang atau kijang-kijang yang sedang minum di genangan air. Nanti tinggal tak ciduk, tak bawa ke rumah, beres urusan. Begitu dekat, seret, ya namanya orang wali ya, nek salah langsung dilek. Dekat ke arah genangan air,
begitu dekat sampai situ, ternyata kijang-kijang itu pergi dan airnya meresap ke dalam bumi. Langsung nang ati ngomong kong ini, lho piye to ya Allah, kita yang sholat setiap hari, kita yang sujud setiap hari, kidang ya ora tau sholat, ora tau sujud, malah kei banyu, lah aku malah ora piye. Langsung ada hatif, suara tanpa rupa. Bahasanya kurang lebih demikian. Lah kamu yang kamu andalkan itu ember sama air kok. Sedangkan kijang itu tidak mengandalkan siapa-siapa kecuali sang pemberi rezeki. Yo. Sesimpel itu. Lebih parah lagi kalau sampean doyan kakek curhat. Masya Allah, nek doyan kakek curhat ngeri. Ada orang datang kepada Syekh Sureh. Syekh Sureh itu ya lagi santai, tiba-tiba datang tamu, ya Syekh, saya ini mendapatkan musibah demikian. Karena demikian panjang kali lebar, akhirnya Syekh Sureh bilang demikian, kif. Kau berhenti dari terus mengeluh. Sebab kalau kau mengeluh kepada makhluk, maka kemungkinannya cuma ada dua. Kalau orang yang kamu curhati itu orang yang senang kepada dirimu, maka ketahuilah dia pun punya curhatan yang seversi. Ya kurang lebih nek pas sampean ngangkluh soal duit kono kan jabe, alah kuwi padha aku ya mumet kok. Kemungkinan nomor dua adalah ketika orang tersebut bukan orang yang suka kepadamu, maka dia akan tepuk tangan, rasake pura wingi kandhane angel. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oleh karena itu, man asabat sufaqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu. Siapa orang ditimpa kesusahan lalu dia sibuk mengadukannya hanya kepada manusia, maka ketahuilah manusia pun punya kesusahan yang dalam versi beda. Betul atau tidak? Terus bodoh inilah. Wa man anzalaha billahi fayushikullah. Dan siapa orang yang mengadukan kepada Allah, ya, maka fayushikullahu lahu birizkin ajilin au ajilin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang langsung maupun tertunda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya tadi mau mengisahkan tentang ini, ekonya sudah dikurangi belum Mas? Nah, ekonya dikurangi ya, baik. Saya tadi mau mengisahkan terkait Malik bin Dinar. Setelah Malik bin Dinar itu diwelehke, ya, lah kamu itu yang kamu andalkan itu ember sama genangan air sih. Ini tuh saya baca tadi itu, kurang lebih baca pas lagi baca kitab An-Nawadir itu, wah lumayan kayak angkringan sholawat ismeh dadi, wah lumayan nek gue gawe bulanan. Tiba-tiba saya baca, Masya Allah, iya orang kena ngandel ke ikhtiar, ya wis lah. Alhasil apa? Tetaplah mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insanu qismani, manusia itu terbagi dua. Berarti basnya yang dikurangi Mas, basnya. Cek tes, biar natural saja. Al-insanu qismani, manusia itu terbagi menjadi dua. Zahiriyun wa batiniyun, manusia secara zahir dan manusia secara batin. Zahiriyun yukhalitu bil khalq, yang namanya manusia secara zahir itu ketemunya sama sesama makhluk. Coro sampean dodolan ya ketemu karo pembeli, coro sampean ke kantor ya ketemu sama atasan sama bawahan, sampean misalkan kerja ya nanti ketemu sama customer dan sebagainya, tapi secara zahir. Wa batiniyun yukhalitu bil khalq. Ingatlah kalau urusan hati biarkan dia tertaut kepada sang pemberi rezeki, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk memastikan nek ora sido dituku gitu, ora loro ati. Umumnya orang kan dengar kata cancel, ora sido ya Mas yo, rasanya sakit hati ndak? Sakit hati. Misalkan sampean Gojek itulah ya, atau nge-Grab atau apa begitu. Sebagai supir wis goleki kangelan, begitu ketemu alamatnya ternyata apa yang terjadi. Seret, penumpang sudah naik, tiba-tiba itu penumpang bilang begini, Mas, itu ada temanku lewat, cancel enggak apa-apa ya Mas ya.
Saya tak tanya, kira-kira jenengan nyer apa plong? Nyer toh. Nyer. Kenapa? Ya karena ngira sing ngei rezeki siapa? Pelanggan. Tapi coba ditoto atine. Memang tidak mudah, tapi setidaknya ini bukan perkara mustahil. Dari awal kita berkata, oh nek sing ngatur rezeki Gusti Allah. Maka kalau ada yang tanya, kenapa kok kamu ramah kepada customer, kepada pembeli, kepada teman? Jawabannya, apakah biar dibeli, mau dibeli tidak dibeli, sebenarnya kabeh wis tinakdir. Betul atau tidak? Nah, terus kamu ngapain kamu ramah? Setidaknya saya ramah, ini adalah perilaku yang Allah cintai. Selesai. Ini adalah perilaku yang Allah sukai. Selesai. Ini adalah perilaku yang Allah ridhoi. Selesai. Edukasikan ini ke karyawan sehingga dia bisa bekerja dengan cinta. Dia bisa bekerja dengan habit yang habit itu lillahi ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah. Baik. Setelah kemudian Malik bin Dinar ya bilang seperti itu, lalu dia di dalam hatinya bilang begini, ya Allah, lah terus memang bisa orang tidak ngapa-ngapain dapat rezeki. Kata Hatif itu, bisa saja, silahkan kau bergerak ke arah angin. Dia bergerak ke arah angin. Sampailah Anda pada sebuah gua, yang gua itu di sana ada gagak yang makin dekat ke gua itu. Gagak di ujung paruhnya itu ada roti. Nah, makin dekat, diikuti, sampai ke dalam gua. Ternyata roti yang dibawa oleh gagak itu disuapkan pada seorang hamba Allah yang ditali dengan kukuh. Ditali komplit. Ini wis pol, Mas, mic-nya sudah pol. Saya kok enggak bisa ngecek suara saya sendiri. Coba. Atau yang sini hadapkan ke sini coba, Mas. Saya enggak bisa ngecek suara sendiri. Ke sana semua. Coba, Mas. Ya. Cek tes. Nah, jangan terlalu. Sana tidak dapat. Wis cukup. Nah, ini saya dengar suara saya sendiri. Kan penting toh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, singkat cerita, kemudian itu Malik bin Dinar kagum luar biasa. Masya Allah, sekelas gagak saja bisa datang digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ngasih rezeki orang yang tangannya itu tertali. Akhirnya dilepas, habis dilepas ditanya, ya Fulan, kenapa engkau ditali di sini? Aku adalah seorang musafir. Dia bilang, aku adalah seorang musafir yang digarong atau di apa bahasanya, qati'ut thariq, dirampok. Nah, pas saya dirampok itu saya ditali di sini nih, diambil seluruh hartaku. Hatiku mengatakan, silahkan ambil hartaku, karena yang memberiku rezeki bukan hartaku, yang memberiku makan adalah Allah. Maka hanya dalam waktu terpaut, pagi saya ditangkap, pagi saya dibuang di sini, sore sudah ada gagak yang datang. Masya Allah, luar biasa ya, sampean luar biasa. Lah terus tapi kan ya ndak enak namanya orang ditangkap apalagi ditali seperti ini. Kalau kau terus-terusan seperti ini bagaimana? Tadi pagi hatiku berharap kepada Allah, ya Allah kirimkan hambamu yang melepaskan tali, dan itulah kau orangnya. Ya wis terabung. Alhasil gini Mas, saya tuh mau bilang, salafuna soleh, para tabi'in itu ceritanya sederhana-sederhana, tapi nilainya yang tinggi. Barangkali jenengan hitungannya miliatan atau triliunan, tapi mana pelajaran tauhidnya? Kan ngono. Mereka cuman air minum, tapi pelajaran tauhidnya. Lah pelajaran tauhidnya ini loh yang abadi tekan akhirat. Zaman barangkali hitungannya adalah ada ratusan cabang dari punya bisnis, tapi mana pelajaran tauhidnya? Mana yang membuat kau dekat dengan sang pemberi rezeki? Kalau cuma dekat dengan
rezeki makhluk, diri kita makhluk, itu bisa pergi, kita pun sama. Masih ingat ngaji kemarin, yang selain Allah itu ada atau diadakan? Yang selain Allah itu ada atau diadakan? Diadakan. Setiap yang diadakan sewaktu-waktu bisa Maka ketika segala sesuatu itu ditiadakan, jangan pernah hilang Allah dalam diri. Maksudnya ini, dulu pas saya berulang kali cerita ini, pas di Madinah itu edukasi di Masjid Nabawi, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan jawab ya. Segala yang selain Allah itu ada atau diadakan? Diadakan. Segala yang selain Allah itu benar-benar ada atau sekedar diadakan? Sekedar diadakan. Segala yang sekedar diadakan itu sewaktu-waktu bisa karena ngomongin nang Madinah, ya, ngomongin nang Madinah jan sok-sokan koyo ya ngajari wong. Begitu sampai hotel, saya sholat isya, selesai itu layeh-layeh sebentar, nggak kerasa ada orang masuk, seret itu HP dan sebagainya diambil, saya kejar itu orang sampai bawah, terus kemudian ketemu sama polisi, polisinya bilang demikian, ini mau diurus urusan panjang atau sudah pendek saja sampai sini. Nek urusan panjang konsekuensinya begini-begini, mungkin kamu belum selesai, sudah selesai jatahmu di Madinah tapi urusan belum selesai. Waduh, repot. Terus saya tiba-tiba mikir, ketoke mau sore aku salah ngaji deh. Ketoke mau sore salah ngaji deh. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Maka saya naik lagi ke lift sambil nangati, oh iya ya. Ini HP, rumah, uang adalah bayangan. Adalah apa? Substansi, inti adalah Allah. Kalau kehilangan bayangan, asal substansinya tidak hilang, maka bayangan itu tiba-tiba muncul gampang. Tapi kalau substansi sudah hilang, bayangan akan hilang semua. Understand? Cetra? Nah, jadi nek dong pasaman kehilangan opo atau kehilangan sopo, coba jangan fokus kepada apa yang hilang, tapi telisiklah ke dalam hati. Sit. Nang atiku iji ono syukur karo Gusti Allah ora? Ataukah pakai jalur husnudon sama Allah atau tidak, pakai jalur tawakal sama Allah atau tidak, minimal di dalam hati masih zikir sama Allah atau tidak. Kalau di sana masih ada Allah di hati kita, entah pakai jalur syukur, jalur husnudon, atau jalur tawakal, atau jalur apapun itu, yang penting ada sebutan asma Allah di sana, maka yang hilang itu hanya bayangan. Cetra? Masya Allah. Untuk didatangkan lagi lebih banyak, perkara mudah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bun. Tuh cerita pertama. Sekarang saya mau bandingkan antara orang yang mengharap kepada manusia dengan orang yang mengharap kepada Allah. Di kitab An-Nawadir ada 2 orang buta dikisahkan. 2 orang buta. Ini nanti barangkali sampean biar tegas ya, bahwa benar-benar sing ngei rezeki itu Gusti Allah, bukan makhluk. Lihat, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah sang maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq itu kena cara santri asli ini rozik. Rozik itu pemberi, bukan yang memberi. Memang beda-beda. Saya tanya sama sampean, penyanyi sama orang yang bernyanyi kualitasnya bagusan mana? Penyanyi. Kuantitasnya sering mana? Penyanyi. Nah, pelaku kan? Lah, Allah itu razik, pemberi rezeki, bukan yang memberi rezeki, tapi apa tadi? Pemberi rezeki. Razik kemudian diubah menjadi sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah tadinya razik diubah ke wazan fa'al menjadi razzaq. Allah lah pemberi rezeki sampai menyingkirkan yang lain. Bisa dibilang menjadi Allah lah satu-satunya pemberi rezeki. Maka ada orang uangnya miliatan, nek memang jatahnya cuman air putih sampai sama tempe bakar, terjadi enggak? Terjadi.
Ada orang asetnya di mana-mana, ya, asetnya di mana-mana, tapi yang bisa dinikmati hanya satu kamar, itu pun kamar yang di rumah sakit. Ada atau tidak? Ada. Allah lah pemberi rezeki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Ada orang ganteng ora karuan, ternyata oleh Allah dikasih rezeki seorang akhwat, ya pilihan dia. Masa omah muni elek ya ora knot ya. Allah lah pemberi rezeki. Allah lah pemberi rezeki. Ini panjenengan kan sesuk nek dong pas nyambut gawe wayah salat ya salat gitu, enggak menuhankan ikhtiar ya. Terus kemudian kira-kira wong meh ora sida tuku ya ora kudu ngapusi pen wong njuk gelem tuku ndak usah. Wong sing ngasih rezeki siapa? Allah. Ini biar mantep gitu loh nang hati. Itu saja masih dikasih dzul quwwatil matin. Ya, dzul quwwatil matin. Yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Berarti Allah lah satu-satunya pemberi rezeki yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Maka suka-suka ada orang rumahnya grebek, orang dia apa-apa, tapi wayah mangkat kaji ya mangkat. Ada atau tidak? Ada, suka-suka Allah. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bun. Dua orang sama-sama buta tersebutkan dalam kitab An-Nawadir. Sama-sama buta. Yang satu sudah menikah, yang satu masih jomblo. Jomblo itu sendiri. Kenapa? Karena bareng-bareng namanya zombie. Zombie. Kenapa zombie itu bareng-bareng? Karena nek sendiri namanya jomblo. Nah, sama-sama buta. Ya. Yang sudah menikah doanya jelas, ya Allah, aku berharap kemurahan-Mu ya Allah. Berikan kepadaku rezeki untuk nafkah keluarga. Kan ngono to, enak. Tapi nek jomblo biasanya ndongone piye? Ya Allah, aku ora ngerti lah wis lah. Kadung mumet wisan. Ora muni ana sing muni yang penting hidup aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Sementara ini yang jomblo itu berdoanya begini. Ya Allah, aku minta kemurahan orang kaya di sekelilingku. Namanya Ummu Ja'far. Siapa namanya? Ummu Ja'far. Lah Ummu Ja'far itu wis paham. Kalau tetangganya itu sesama dua orang buta dan sesama orang yang setiap hari itu, ya namanya orang buta itu kan layak dikasih. Kenapa? Karena mungkin kesulitan nyari rezeki. Dalam bayangan Ummu Ja'far. Nah, singkat cerita, kemudian Ummu Ja'far itu ngasih kepada yang sudah menikah, itu satu kotak, di sana ada ayam, ada roti. Nah. Kualik. Benar. Satu kotak apa? Di sana ada ayam, ada roti. Saya tak minum dulu ben aku konsentrasi, kan sing bahas jomblo itu jadi ora konsentrasi. Kualik. Yang sudah nikah itu dikasih uang 2 dirham. Dirham itu receh. Berarti paling pol muni 20.000 lah ngono wae lah. 20.000. 20.000. Terus kemudian sementara yang dia mengharap, yang masih jomblo, jelas-jelas dia mengharap kepada Ummu Ja'far. Ummu Ja'far itu GR. Iya, aku diakoni sebagai wong sugih, tak kei sing rada akeh. Apa dikasih apa? Dikasih ayam, roti, di bawahnya ada pakainya dinar. 20 dinar. Seret nunggu seran. Itu sing jomblo. Komplit enggak? Ada ayam, roti, terus di bawahnya ada 20 dinar. Ini dikasihkan yang jomblo. Kenapa? Karena dia jelas-jelas saya meminta kemurahan Ummu Ja'far. Sementara sing sudah menikah tidak meminta kemurahan Ummu Ja'far. Dia cuman ya Allah aku meminta kemurahan engkau. Cuman dikasih berapa tadi? 2 dirham. Berarti corongno 20.000. Sing jomblo kai kotak sego roti plus
ayam di bawahnya katakan ada 200.000 ya. Nah, karena sama-sama buta. Ditinggal itu sama Ummu Ja'far. Ummu Ja'far bilang seperti ini sama sama karyawannya, mulai besok kasih jatah mereka persis seperti ini ya. Siap. Nah, setelah 1 bulan saya tanya, kira-kira sing sugih sing ndi? Sing jomblo atau sing sudah menikah? Sing jomblo. Kenapa? Dia ada ayam, ada apa? Ada roti, di bawahnya 200.000. Sementara yang sudah menikah, yang meminta sama Allah, cuma dikasih berapa? 2 dirham. 20.000. Setelah 1 bulan mana yang kaya? Nah, inilah uniknya cerita. Ternyata tiap kali dikasih, itu si jomblo mengatakan, nah aku panganan ke wis wareg, aku butuh duit. Pak, tolong tuker lah, iki didol, tak dol nggon sampean. Lah aku karo Ummu Ja'far mung kei semene ora apa-apa lah. 2 dirham ndak apa-apa, dituker. Ternyata setiap hari itu dituker. Sehingga si jomblo yang meminta kemurahan Ummu Ja'far itu hanya dapat apa? 2 dirham. 20.000. Sementara ini yang meminta kepada Allah justru malah dapat kotak plus ngisore ana duit 200.000. Sehingga ketika ditanya mana yang kaya, ternyata yang kaya adalah yang memohon kepada Allah. Ummu Ja'far ngene, tek. Memang yo Gusti Allah ora kena dihapusi ngono. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kok yang dilalah dikai rasa kepingin nuker karena sama-sama buta kan enggak ngerti. Ya Allah, barangkali ini yang menjadi jawaban. Setiap orang yang mengharap kekayaan, mengharap kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala nanti biasane sing jenengane wong soleh itu ya wong tauhide bener lakon iki cok menang keri ya. Betul enggak? Apa bahasanya? Lakon menang keri. Tak contoh di siji maneh. Ya. Ini sing nomor 2 iki apik. Tadi saya bilang, kenapa kok kita harus mengacu pada salafus soleh? Karena salafus soleh itu ayam sama roti saja menjadi pelajaran apa? Tauhid. Nek akeh-akehan duit mungkin oke sampean. Tapi pertanyaannya menjadi mendekatkan kepada sang pemberi rezeki atau tidak? Ingat, ya, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat engkau dekat dengan Allah, itu bukan nikmat, itu tuh musibah. Tambah oke malah tambah musibah. Maka buktikan sejak masih punya HP, sejak masih punya yang kecil-kecil itu, buktikan itu menjadi alat mendekat kepada Allah. Coba sing santri mau kayak ngaji mau coba diulangi gimana? Kulu, ayo, kulu nikmatin terus, hah? Kulu nikmatin, ya, la tuqarribu ilallah, fahiya musibah atau fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuatmu dekat dengan Allah itu bukan nikmat, itu namanya apa? Musibah. Bun, saya lanjutkan. Kisah berikutnya ini di zaman Raja Harun ar-Rasyid. Di zaman Raja Harun ar-Rasyid, Masya Allah, Raja Harun ar-Rasyid itu mendapatkan kabar bahwa di pojokan kota sana tertangkap 10 perampok. Berapa? 10 perampok. 10 perampok ini pas mau berangkat dibawa ke istana, itu qadarullah ucul 1, lepas 1. Berarti sisa berapa? 9. Ini para polisi ini bingung. Wah, ini kita bisa sing dihabisi sama khalifah ini. Wong tadi kadung sudah melaporkan ada 10, loh kok ini ucul 1. Kalau sampai kita laporan ini ucul khalifah, wah kita yang dihabisi. Akhirnya polisi-polisi di zaman khalifah Harun ar-Rasyid itu, wah ngene we, kita cari ide. Terus bi, kita berhenti di sini. Engkau nek ana wong lewat asal cekel wira wis.
Orang lewat, dan kebetulan orang yang lewat itu adalah orang yang mau berangkat ke Mekah untuk haji. Cekel, jerek, wis genep 10. Genep berapa? 10. Les melepuk ke kandang, masuk penjara 10 orang itu. Sejak zaman dahulu itu ada istilah yang namanya bukan bayar sih, ada yang menjamin. 10 perampok kalian semuanya sudah ketangkep, kata kurirnya. Kalian di sini punya siapa yang bisa menjadi jaminan? Si A ngomong, saya punya saudara buat jaminan, saya punya saudara buat jaminan, saya punya saudara buat jaminan. Sementara si musafir yang sebenarnya bukan apa? Perampok, ya enggak punya siapa-siapa. Ya, enggak punya siapa. 9 bebas. Terus kemudian si musafir yang mau haji itu semestinya dia bukan perampok tapi tertang. Akhirnya malam dia bilang begini sama kurirnya. Pak kurir, saya nggak punya siapa-siapa. Memang saya ini orang yang mau berangkat haji, jadi saya ini musafir, nggak kenal siapa-siapa. Kalau suruh pakai jaminan, saya nggak punya jaminan siapa-siapa. Jaminanku adalah Allah. Wah, Gusti Allah jamin piye maksudnya? Ya sudah, kalau tidak percaya, saya bikin tulisan. Nanti kasihkan ke khalifah ya, tulisi. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Saya, jujur dia, saya adalah hamba Allah yang sedang lewat begini-begini dan sebagainya. Begitu di WhatsApp sama kurir, kira-kira dikasihkan khalifah enggak? Oh malah bahaya, buang bisa. Dibuang. Begitu dibuang tapi Masya Allah, begitulah orang yang mengharap kepada Allah. Pas dibuang, itu di depan mata buangnya. Udah, ini saya buang saja. Ya sudah, surat itu terbuang, semakin mantap bahwa tidak ada yang menolongku kecuali Allah. Biarkan aku sholat, biarkan aku kasih kesempatan untuk sholat, dan kau kalau mau pergi-pergi saja. Kurirnya pergi, dia sholat. Masya Allah. Tengah malam itu khalifah itu, wadah, cara wong ini ditampoki bang bahwa ada orang sujud ketika kau tidur wahai khalifah. Ada orang merintih menyebut asma Allah ketika engkau sedang tidur bersama istrimu wahai khalifah. Ada orang yang menjerit menyebut asma Allah sebagai penjamin sementara kamu tidur. Wahai khalifah, kurang lebih khalifah tidurnya kaya wong ketindian. Ketindian ini piye? Rasanya piye? Jenengan tahu ketindian ini piye? Rasanya itu kan lama, betul ya. Terus kemudian ana sing ketindian ternyata diuyak maling. Ana sing ketindian ternyata diuyak ula dan sebagainya. Wah, bangun-bangun meruntus. Itu keringetnya sak jagung-jagung langsung panggil-panggil. Kurir, sini. Datang, seret. Siapa yang kau penjarakan itu? Ya itu perampok. Aku tidak percaya. Bingung. Lepaskan dia. Pagi-pagi dilepas, ditaruh di padang yang besar, lalu khalifah mengatakan demikian. Siapa yang meminta jaminan kepada saudara, maka dia bebas. Sebagaimana 9 yang kemarin itu. Siapa yang dapat jaminan dari Allah, maka berhak atas dia 70 pembantu pria, 70 pembantu wanita, berikut dengan perlengkapan haji sampai pulang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kendaraan dan semuanya berikan. Ini sekaligus saya menegaskan kepada sekalian ma'asyiral muslimin, siapa orang yang benar-benar Allah adalah pembelanya, Allah adalah pelindungnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan dia bersabar akan hal itu, dia tidak geser dengan keyakinannya apapun yang terjadi, maka berhak atasnya hadiah-hadiah sebagaimana orang ini. Kejadian seperti ini kan kadang ya terjadi pada diri kita. Mung nek wis dong kepepet, kadang ora bismillah kok. Aku jentik konco siji maneh. Ya Allah, saya baca kisah itu tuh persis seperti dulu pas mau bayar ini loh.
pajak belakang itu loh, pajak belakang. Wah, suratnya itu namanya surat dari notaris itu kan ada umurnya. Kalau tidak segera dibayar maka apa? Istilahnya apa? Oh bukan, expired lah ya, expired atau apa selainnya. Pokoknya hangus lah surat. Wah ini tinggal sebentar lagi. Padahal tiap kalinya jenengannya aku ya menuso mas, ora nabi jadi salah ya kleru. Tiap kali ada orang datang ke sini saja aneh. Kan tetap suaranya kan beda tuh antara nih Honda Beat karo Honda Jazz kan beda lah ya. Itu tetap tak beda ke. Kelas saya, masya Allah, sing jari ini disebut ustaz, jari ini disebut kiai, kadang-kadang cok ngantel atine nanggon wong sugih, iki ketoke wong sugih. Terus kemudian melakukan sesuatu. Nek wonge biasa-biasa wae, biasa-biasa wae. Ini. Nek koyo kelas sampean ketoke ora. Coba nek ora percaya sampean teko menggon calon mertua. Biasanya yang dicari adalah kepribadian. Mobil pribadi. Terus apa lagi? Terus rumah pribadi dan sebagainya. Masya Allah, bisa membedakan antara suara apa tadi? Honda Beat sama Honda Jazz. Dan itulah umum lah di antara diri kita kurang luwih kok ngono kuwi lah. Ngarep-ngarep karo makhluk ini diuji biasanya ngarepe wong sing kira-kira punya kuasa, betul atau tidak? Masya Allah, umum sing ngono kuwi. Ini bukan bermaksud saya itu mau mengatakan bahwa kita podok, ini umumnya memang begitu, saya pun sama, bahkan mungkin ya luwih parah, ketoke bae sing ora. Tapi karena sudah mepet waktunya, akhirnya ya Allah, ini gimana toh ya Allah, islah terserah pemenura sido rapopo. Terus ini biasanya kasusnya itu kalau santri-santri moco la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau ba'da asar mepet maghrib biasanya aku lagi mumet gue. Jadi nek dong pas utawa subuh sampai apa? Sampai isyraq itu lagi mumet. Nah, biasanya mengembalikan yang paling enak untuk kembali ke zona tauhid itu nek maca la ilaha illallah, Mas. La ilaha, tidak ada yang memberi rezeki illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang ngasih memberesi urusan illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang bisa menyentuh hati si fulan illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang bisa menjadikan istri saya semakin sholihah illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang bisa mendidik anak saya menjadi anak yang sholihah, menjadi anak yang berbakti illallah kecuali Allah. Jadi cut semua, buang semua dulu selain Allah, baru sisakan Allah. Itulah yang namanya nafyun summal itsbat atau itsbat ba'dan nafyi. Menetapkan bahwa satu-satunya yang kuasa, satu-satunya yang maha bisa, satu-satunya yang memutus keputusan adalah Allah. Tapi syaratnya adalah kita hilangkan dulu yang lain. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini lebih kuat daripada bilang Allah itu Tuhan. Tidak begitu kuat redaksinya. Allah itu penolong, enggak begitu kuat. Tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada penolong sama sekali kecuali Allah. Ini kuat. Masya Allah. Saya ngaji itu sama dulu teman lama begitu, seret. Habis ngaji, ini orangnya hadir, tidak hadir, kayaknya orangnya sudah jarang hadir. Kenapa dia hadirnya itu nek ora digoleki, nek digoleki ora ketemu. Masya Allah, hadir orang itu habis ngaji kayak gini ini, nah, ngasih kresek. Perlu diketahui, saya sudah izin untuk tak ceritakan. Jangankan orangnya bawa mobil, motor saja tidak bawa. Bahkan kata teman-teman kadang-kadang tidak bawa sandal kan. Masya Allah. Itu ngasih kresek ya. Perlu diketahui saya harus bayar apa tadi, pajak tanah itu sekitar 120 juta. Dia ngasih kresek agak rapat begitu, terus diundal-undal seret. Nah, dia bilang, Ustadz ini ada titipan dari Allah. Ya saya karena pengen balik ngaji ya matur suwun. Ini ada titipan gitu dok, seret, tak masukkan mobil. Yang nyetir di samping. Tak rogoh-rogoh ketoi abot iki pisang popo tak karo tak cemil-cemil gitu ya. Seret. Barang tak raba-raba loh. Ketoi kertas, tak intip abang nih.
Abang, surut begitu tak buka ternyata duit Mas. Masya Allah, duit. Tak delok nek segini ini kan berarti 10 juta ya, 10 juta. Tak hitung 15. Aku yang bilang, balik Mas, balik ke tempat pengajian. Begitu balik, untung orangnya masih ada. Saya bilang, Mas, ini uang dari siapa? Dari Allah. Enggak, maksudnya jenengan itu bilang ke siapa, terus itu titipan siapa? Titipan Allah. Enggak, maksudnya ya Gusti Allah, tapi sapa-sapa ngono lho. Ternyata dia jawabnya begini, kan Ustaz sendiri yang bilang semuanya dari Allah, mati aku. Insya Allah. Selesai itu isinya ternyata 150 juta. Barangkali kalau orangnya pakai Pajero atau Fortuner letok masuk akal. Ini orangnya jalan kaki. Ini seolah nampar saya pas kemarin itu jarine ngandelke wong sugih malah iki ana wong ora nganggo apa-apa malah ngeki berapa? 150 juta. Sampai hari ini masih misteri. Cara dikejar iki ke janjane sampean ke nyambut gawene apa? Ternyata yo nyambut gawene marbot masjid. Marbot masjid nang digoleki karo bocah-bocah ketemu ndak? Ndak ketemu. Masya Allah, repot kan. Terus kemudian andaikan dia presentasi nang ngarepe wong sugih, Ustaz saya itu lagi bangun pondok, lagi ini. Kan paling metune 1 juta 2 juta kan, orang mungkin 150 juta. Ini motor aja tidak punya. Ngasih 150 juta. Seolah-olah Gusti Allah ngomong ngendikan kok ngene iki. Jangan mengandalkan siapa-siapa. Dari sisi apa? Zahir, insyaallah. Yes, kurang luwih ngono kuwi Mas, sapa ngerti engko bengi menggon sampean to. Dadi mulai iki ndonga, sapa ngerti menggon sampean jeret nyo iki insyaallah barang dibuka ya pisang. Masya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini ada yang ngomentari Mas Ananta Ref Kanggih, benar tahun 2021 kejadiannya. Aku saya yakin dongo Mas Ananta ngopo kok ora tiap tahun bae ngono lho. Nek ora ya syukur-syukur tiap bulan Ustaz dia. Masya Allah, begitulah. Pokoknya disemelehke marngon Gusti Allah. Kita itu zonanya adalah zona ikhtiar sama doa. Jangan pernah melewati batas-batas. Jadi tak cerita begini. Kalau ada temen masuk rumah sampean, ujuk-ujuk tidur di kamar sampean, HP ini sampean itu ya diambil, dibuat mainan, habis itu buka laci, tidur, kamar mandi ini sampean tingguni, selimuti sampean tingguni, ujuk-ujuk bledeng gitu konco, itu namanya konco sing apa nek kayak gitu. Angel toh? Saya tahu bahasa Inggrisnya. The celutak. Betul enggak? Kenapa? Dia masuk wilayah orang lain. Lah, masuk wilayah sesama makhluk saja namanya apa tadi? The celutak. Apalagi masuk wilayahnya Allah. Apa wilayahnya Allah? Wilayahnya Allah itu masalah hasil. Maka silahkan ikhtiar tapi jangan nabrak wilayahnya Allah. Nek hasil nek Gusti Allah. Karena setiap kali yang kita pikirkan adalah hasil, Masya Allah, itulah kenapa orang-orang sibuk justru sering stres. Terutama jarine dino Senin. Kenapa? Karena dikejar deadline. Oleh karena itu, silahkan lakukan ikhtiar yang maksimum itu sebagai ibadah. Silahkan berdoa, itu pun sebagai ibadah. Karena kalau berdoa itu sebagai target, begitu lama tidak dikabulkan minal mutungin, begitu langsung dikabulkan minal laliin. Nek ora lali yo mutung. Oleh karena itu biarkan itu sebagai ibadah. Setelah itu garisnya bernama garis tawakal, pasrah ke mengon Gusti Allah. Ya Allah, monggo silahkan. Jangan masuk ke wilayahnya Allah. Nanti bisa apa tadi? Celutak. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholawat terus ganti kitab. Ya, siap-siap mana mic-nya Ustaz izin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biya wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek tes. Itu sudah dimatikan? Saya izin. Tadi. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis untuk istri, satu hadis untuk suami. Yang untuk istri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Ayyuma mara'atin, mana-mana ada seorang wanita, matat, dia itu meninggal, wa zawjuha anha radin, sementara suaminya itu suami yang ridho akan istrinya, dakhalatil jannah, maka jaminan si wanita itu pasti masuk surga. Ingat, kata ridho di sini adalah persaksian bahwa istrinya adalah seorang istri yang solihah. Bukan ridho sebagaimana yang sampean pahami. Alhamdulillah mati rawat wingi-wingi. Bukan. Alhamdulillah saya kisah sing maitu. Alhamdulillah seger. Bukan. Bukan itu. Tapi ridho di sini mau itu istri sudah meninggal atau pada saat masih hidup tapi suaminya merasakan keridhaan, kepuasan, ada persaksian bahwa istrinya adalah seorang istri yang taat, istrinya adalah seorang istri yang solihah, maka itu menjadi kunci kemudahan seorang istri masuk surga. Cetera ya? Nah, yes. Ini dipahami. Jadi Mbak, kalau sudah tahu begitu, boleh jenengan sering tanya, Mas, sampean sama saya ridho atau tidak? Nah, di sini perlunya seorang suami yang harus membaca hadis berikutnya. Khairukum linisaihi
Wa ana khairukum linisa'i. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Berarti njur begini, kalau seorang istri dituntut nyari ridho suami, seorang suami dituntut untuk berbuat baik kepada istri. Berarti ketika istri bilang, "Mas sampean ridho pura?" Kok jawabannya ora blas, ngecewake, keblondro aku untuk sampean. Oh, nah. Itu si istri dia sudah benar, tapi suaminya nanti yang rugi. Kenapa? Masih ingat ya kemarin itu? Bila ada seorang istri yang suaminya tidak ridho, sekilas ini akan menjadi kerugian bagi istri, berarti dia tidak mungkin masuk surga. Tapi ternyata juga kerugian buat suami. Kenapa? Karena tiap kali istri yang tidak diridhoi oleh suami, maka istri itu tercerabut dari rahmat. Nek tercerabut dari rahmat, tambah suwi malah tambah angel kandanane. Sing mumet sapa akhire? Sing lanang juga. Oleh karena itu memang seorang istri wajib dia mencari ridhonya suami. Tapi seorang suami ridhonya aja larang-larang. Ora, aku ridho ketika kau seperti Aisyah. Wah, nek ketemu aku semas koyo nabi-nabi yo bae sama. Oh ya. Ini harus dipahami. Dan istri itu semangatnya memang semangat nyari ridho suami. Jadi Masya Allah, sampai ke surga ini paling gampang, Mbak. Enggak ada yang lebih mudah surganya, kecuali surganya seorang istri itu, kata para ulama, sebanding. Kalau berlebihan kata sebanding, ya minimal ada kemiripan dengan mudahnya Sayyidina Abu Bakar masuk surga. Kenapa? Karena yang dilakukan cuma satu, toh. Allah kasih peta, ini seorang istri surga itu di depan mata. Siapa? Suaminya. Bukannya 4 Ustadz, tak bacakan. Idza shallatil mar'atu khamsa. Ketika seorang istri dia sudah sholat 5 waktu. Nah kan nomor 1 sholat 5 waktu. Iya, tapi sholat 5 waktu jumlah wajib enggak? Wajib. Berarti kan ini bukan perkara tambahan. Ini perkara yang memang pokok dari awal. Washamat syahruha, nomor 2 apa? Puasa Ramadan. Nah kan 2 itu Zat. Enggak. 2 itu kan ketika masih jomblo wajib enggak itu puasa Ramadan? Sama saja. Terus kemudian wahafidhat farjaha, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan sejak jomblo harus dijaga kehormatan. Harus dijaga. Orang terus kemudian lewat ke orang wong muni assalamualaikum ya. Oh. Padahal aku nganggo wangi-wangi lho ya, ora usah biasa aja. Nah, saya lanjutkan. Berarti ini 3 hal ini kan perkara pokok yang sejak balik, bukan merupakan tambahan. Nah gitu berarti seorang istri, dia sejak menjadi seorang istri, maka yang nomor 4 ini saya mengatakan bukan tambahan. Inilah yang satu-satunya kunci. Wa ata'at zaujah, taat sama suami. Wis kuwi tok. Dakhalatil jannah, bukan pakai bahasa dakhalatil jannah. Maka masuk surga, bukan. Udkhuli, masuklah. Masuklah udkhulil jannata bi ayyi abwabin syi'ti. Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang kamu kehendaki wahai wanita. Kelas Sayyidina Abu Bakar kan. Semua amal itu juara 1 siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sedekah juara 1 siapa? Sayyidina Abu Bakar. Salat juara 1 siapa? Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah ya. Terus kemudian menjenguk, mengasihi umatnya Rasulullah, siapa yang juara 1? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itulah orang yang bisa masuk surga melalui segala pintu. Di dunia ini enggak ada kecuali beliau dan siapa tadi? Istri yang taat sama suami. Tapi sampean sebagai suami ora terus ngene. Lumayan. Kopi ping 15 tiap dino. Wah, lumayan. Ini kopi kan kok gawe pendahuluan. Berikutnya ya pokoknya bukan begitu. Tapi tadi yang bagian ini sampean jangan dengar, Mbak. Yang dengar yang tadi itu.
Ini bagian saya ngandani suami. Tadi yang bagian istri sudah pokoknya sampean taat sama suami wis surga gitu aja. Sekarang saya tak bilang sama suami biar enggak gaya. Jangan didengar ya, Mbak. Ya Allah. Walaupun seorang istri itu surganya tergantung bagaimana taatnya kepada suami, sampean ya ora kena gaya terus tiap dino kongkoni wae. Sebentar, Dik. Ambilkan makanan. Loh, kok cuma dikasih makan tok karo gereh tinggal lungo kaya kucing wae aku. Tunggu nih. Oh. Barono tunggu nih. Masuk kamar. Masuk kamar. Walah, saya ngejomblo apa? Ya enggak boleh gitu, ya enggak boleh gitu. Kalau toh begitu boleh, saat diwalik jangan marah. Misalkan dia tidak mau karena ini itu dan sebagainya. Aduh Mas, aku capek, aku ra rido. Ngono. Ini loh Mas, iki lagi anaknya lagi nangis kabeh dan sebagainya. Aku ra rido. Ketika sampean bilang aku ra rido kok ngono kuwi, istri tercerabut dari ridhonya suami, maka yang tercerabut apa tadi? Rahmati Allah. Besok lagi makin sulit, besok lagi makin sulit. Kalau ada istri yang sulit karena dia jauh dari rahmat Allah, yang mumet siapa? Suaminya juga. Maka istri wajib nyari ridhonya suami jangan mahal-mahal. Cetra? Understand? Maka tanpa diminta pun boleh sampean bilang, Dek, aku pokoknya sudah ridho semua tentang dirimu. Sampeyan aja suudon, wah ndongake aku mati nek gue, bukan. Saya itu pokoknya sudah ridho alias saya bersaksi bahwa kau itu adalah seorang wanita yang solihah. Udah gitu. Kenapa dengan seperti itu rahmat Allah turun? Ketika rahmat Allah turun, yang enak siapa? Suami juga nanti. Wis benak ya. Jadi ini seimbang. Pokok nasihat-nasihat seperti ini ketika saya sedang menasihati istri, para wanita ya udah tangkap, jangan tuntut suami. Pada saat nasihati suami, udah tangkap, jangan tuntut istri. Suami yang baik adalah suami yang banyak memberikan nafkah kepada istrinya. Rungok kayak Mas jembreng kupingin. Terus habis itu saya bilang, sedangkan istri yang baik adalah istri yang tidak banyak menuntut. Kue kuping apa-apa, kue rungok kayak gantian. Ini tidak ada selesainya kalau begini. Enggak ada selesainya. Pokoknya kalau sampai seorang suami peran hidup sebagai hamba Allah, perannya adalah seorang suami, udah nasihat untuk suami, telan itu, install itu dalam diri. Bahwa saya itu harus baik kepada istri. Ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau toh harus memberikan nasihat, SOP-nya kemarin apa ngaji yang lalu? Kalau ngasih nasihat gimana caranya? Jangan pas ada kasus. Ya kan? Karena nasihat pas ada kasus, isinya seorang istri itu tersinggung. Nasihat kok pas lagi ada kasus. Apalagi nyindir. Malah nesutok. Wong istri itu bukan ndak pernah salah, memang tidak bisa salah. Oleh karena itu ngasih nasihatnya adalah pada saat romantis-romantisnya didahului dengan apa tadi? Kemarin itu merayu. Udah selesai seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini untuk suami, tapi untuk istri saya bilangnya beda lagi. Mbak, orang usah nunggu romantis, yang mudahlah menerima nasihat. Pas ada kasus, tidak apa-apa, terima saja. Paham ya? Ojo dibulak-balik. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Apakah nafkah itu termasuk sedekah? Termasuk. Saya bacakan hadisnya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan kepada orang yang membutuhkan, satu dinar yang kau infakkan kepada istrimu adalah pahala bagimu. Nah, sama-sama pahala, a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Di antara yang paling afdal semuanya itu adalah dinar yang diberikan untuk nafkah kepada istri.
Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jenengan juga boleh Mbak bilang sedekah. Tapi sampean pakai hadis yang satunya bahwa wa fi batnikum sedekah. Nah, setelah karena bilang sedekah, sampean gantian. Ya, sedekah sing sijine kae lho. Nah, sing ngaji wingi wa fi batnikum sedekah, dan di dalam itu juga apa? Sedekah gitu. Tapi ini namanya sedekah mesra. Saya meh cetono cah cilik-cilik ora penak. Ya, Masya Allah benar ngantuk jajat jangan dilihat. Itu dulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama-sama istighfar kemudian berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan setiap yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah min ibadika tawwabin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami datang dengan banyak dosa ya Allah. Semoga setelah sepulang kami ngaji di majelis ilmu ini ya Allah, Engkau ampuni seluruh dosa kami ya Allah, sebagaimana janji Rasulmu ya Rabb. Allahumma
اجعلنا يا الله. Jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustaghfirin, menjadi hamba-hamba Engkau ya Allah yang Kau hapus dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang telah lalu, dosa saat sendiri atau dengan seseorang, dosa-dosa kami ya Allah, lisan, mata, kaki, telinga dan seluruh jiwa raga kami, dosa-dosa siang kami, dosa-dosa malam kami ya Allah Engkau ampuni semua, dosa-dosa kesendirian kami ya Allah Engkau ampuni semua. Rabbighfirli wa liwalidayya ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bila pernah lisan ini menyakiti hati orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Bila pernah ya Allah kelakuan kami mengecewakan kedua orang tua kami ya Allah, ampuni ya Allah. Bila pernah kami kurang perhatian kepada kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Bila pernah ya Allah lisan ini membentak, menyakiti, membuat menangis ibu kami ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya waliwalidayya. Ya Allah Engkau ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apapun yang kurang dari kedua orang tua kami ya Allah Engkau ampuni. Apapun yang tidak baik dari kedua orang tua kami ya Allah Engkau ampuni, Engkau ampuni, Engkau ampuni ya Allah. Sehingga bila datang masanya ya Allah Engkau ambil nyawa bapak kami ya Allah, sehingga pada saatnya ya Allah Engkau ambil nyawa ayah kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kami benar-benar memohon Engkau ampuni seluruh dosa-dosa ayah kami, sehingga mudah lisannya saat Engkau ambil nyawanya mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Ya Rahman ya Rahim, apalagi ibu kami ya Allah, apalagi ibu kami ya Allah, bila punya salah, bila punya keliru, bila ada hal-hal yang tidak baik dari ibu kami ya Allah, Engkau ampuni, Engkau maafkan, Engkau ampuni ya Allah. Engkau tetap angkat derajat ibu kami ya Rahman ya Rahim. Engkau bahagiakan hatinya, Engkau harmoniskan keluarganya, Engkau berikan rezeki zahir dan batin untuk ibu kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau jadikan ibu kami semakin hari semakin istiqomah ibadah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau jadikan ibu kami semakin hari semakin istiqomah ibadah ya Allah. Engkau kurangi beban-bebannya ya Rahman ya Rahim. Allah, Engkau ampuni seluruh dosa-dosa ibu kami, dosa yang sengaja yang kami tahu maupun yang tidak kami tahu ya Allah. Kami sebagai anak ya Allah, ketika tahu kekurangan orang tua mestinya tidak kami jengkeli, mestinya tidak kami ceritakan. Tapi ya Allah, kamilah yang pasang badan, kamilah yang pasang badan memohonkan ampun dosa-dosa ibu kami ya Allah. Sehingga bila datang masanya yang kami tetap belum siap ya Rahman ya Rahim, bila datang masanya Engkau ambil nyawa ibu kami ya Allah, maka mudahkan lisannya mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Bila datang masanya Engkau ambil nyawa ibu kami ya Rahman ya Rahim. Serepot apapun kami, sesibuk apapun kami ya Allah, mudahkan kami dapat mendampingi. Dan kami turut menyaksikan bahwa kalimat terakhirnya adalah La ilaha illallah. Ya Allah, bila datang masanya Engkau ambil nyawa ibu kami, maka jadikan ya Rahman ya Rahim lisannya, hatinya mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma ya Allah. Rahmati kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau menyayangi kami saat kami masih kecil, saat kami pernah sakit, saat kami diperjuangkan untuk bisa sekolah, untuk bisa berpendidikan. Ya Allah, Engkau sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahmani Rahim, walaupun kapanpun bisa Engkau ambil nyawa salah satu atau kedua orang tua kami ya Allah, tapi kami belum siap ya Rahmani Rahim. Beri kami kesempatan terlebih dahulu untuk bisa membahagiakan. Beri kami kesempatan terlebih dahulu untuk bisa menyenangkan. Beri kami kesempatan terlebih dahulu untuk bisa memenuhi harapan orang tua kami ya Allah. Beri kami kesempatan ya Rahman ya Rahim untuk bisa ya Allah mendampinginya sampai ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wal umrata baitikal haram wa ala alihi washabbihi barik wasallam. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan setiap yang hadir di sini Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan walau sejenak berdoa untuk hajat masing-masing. Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Mu'ad ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Karim wa anta ni'mal mu'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Khusus untuk ngaji tanggal 28 itu diundur menjadi tanggal 29 Agustus. Sekaligus ngajinya di sana sama saya sama Habib Muhammad. Ya, yang tanggal berapa tadi? 29 Agustus. Sekaligus ceritanya di sana launching angkringan sholawat. Ya, maksudnya ya pokoknya di mana ada sholawat Habib Syekh atau Azahir kita bisa nonton bareng sambil di sana, kurang lebih begitu ya. Nah, itu yang untuk tanggal, mestinya Seninnya itu tanggal 28 malam Selasa, tapi khusus yang itu saya kabarkan tanggal 29, berarti Selasa malam Rabu yang itu. Ya, kayaknya masih berapa minggu lagi berarti? 2 ya, 2. Nek yang besok masih normal, masih Senin biasa di sini. Ya, Senin biasa di sini. Ini karena tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah ya, cara cah sekolah balik kasih. Ora deng wis wengi malahan. 9:30. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalawat. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بلا توفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.